Terus pada saat kejadian tersebut tak ada seorang pun kecuali dirinya. Oh sendiri men. Akhirnya lift itu berhasil turun. Oh dia masuk tuh. Lift turun. Kemudian lift tersebut terhenti di lantai 3. Oh, oke. Wah tuh ngerasain sih gimana ngerinya sih. Sendirian lagi. Betul. Pas pintu lift kebuka, dia ngelihat ada bayangan hitam gitu masuk ke lift. Terus dia dengar suara. Oh, jadi pas udah sampai lantai 3, ting kebuka kan ada bayangan hitam gitu. Nah, dia dengar suara perempuan nangis di pojok gedung PSBJ dekat deretan toilet pagar kayu. Oke. Ngapain sih dia tuh? Nah, ternyata saat didekati, iseng banget ya. Kok udah dengar suara nangis, suasana gak enak dideketin kayak gitu. Aduh, gua paling males nih, Bray. Malam Jumat ya. Iya, kalau malam Jumat tuh gua paling males, Bray. Tahu gak kenapa? Kenapa bang? Ini aja kita syutingnya tengah malam. Balik jam berapa? Iya ya. Kalau lo kenapa? Bayangin ya, nih malam Jumat pasti ya tahu sendiri lah, bini pasti nelponin. Bini, emang? Oh, Tahu lah ya. Ya oke, selamat datang di BAB bincang Alam berbeda. Oke bang, kali ini kita mau ngapain nih bang? Apa Bray? Lo mau ngapain Bray? Ini kayaknya seru nih kalau malam Jumat gini nih kita ceritain yang hantu-hantu bang. Yang biasanya anak kampus nih pasti tahu banget nih hantu-hantu urban legend di tiap kampusnya nih. Oh, zaman kuliah dulu ya. Gua udah kumpulin cerita Oke. dari kampus-kampus yang lumayan, dari 4 kampus di Indonesia yang punya cerita horor turun-temurun. Jadi gua juga dapat hantu urban legend di kampus nih. Oke. Coba. Lanjut ya. Hmm. Yang pertama nih, hantu di Fakultas Ekonomi UGM. Kalau kamu anak UGM, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengar rumor mistis yang satu ini. Seorang mahasiswa abadi yang lebih dikenal dengan nama Mbak Yayu. Ini konon dulunya adalah seorang mahasiswa yang skripsinya selalu ditolak dosen. Tuh bang, ditolak dosen bang. Kenapa dia? Jadi hantu. Jadi karena ditolak nih ya, dia frustasi bang. Frustasi, terus si Mbak Yayu ini kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari ketinggian di gedung Fakultas Ekonomi. Serem juga ya. Nih kalau lu tau bang ya, kan gue pernah main ke kampus UGM nih. Ini Fakultas Ekonomi itu emang tinggi banget bang. Apanya tinggi? Gedungnya. Jadi sekitar 5 lantai kalau nggak salah. Ini kayak dia sih kayaknya lompat dari lantai 5 itu bang. Lompat dari lantai 5 meter lebih lah ya, hampir 10 Iya, meter 10 meter bang. Itu gimana ya? Bayangin. Nah, terus dia itu lompat dari gedung FE. Nah, sampai sekarang sosoknya itu disebut-sebut masih suka berkeliaran. Bahkan pernah tertangkap lewat kamera CCTV, Bang. Oh, ya itu tuh hantu Mbak Yayu. Dan kayaknya sih gue pernah dengar dari teman-teman gue yang di UGM ya. Dia juga berkeliarannya nggak cuma di kampus di Fakultas Ekonomi, bahkan dia juga kadang suka berkeliaran di kampus-kampus itu tuh sekitarnya. Kan di sekitarnya ada Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi. Kadang mereka juga sering ngeliat. Itu penasaran lah dia. Penasaran. Cakep gak sih? Kayaknya sih cakep kalau mungkin teman-teman yang anak UGM yang pernah dengar ceritanya atau mungkin pernah ngeliat mungkin ya, coba komen. Itu lumayan serem sih. Tapi gue punya cerita yang lebih gokil sih. Apa? Ini gue baca di X. Salah dong. Jadi gue baca di X itu. Jadi ada gedung parkir. Yes. Itu di UNJ. Nah itu gedung itu parkirannya spiral gitu. Tahu nggak spiral? Oh ya tahu. Yang muter-muter gitu kan. Muter-muter. Jadi ini gue bacain ya. Iya.
Setelah mangkrak cukup lama, pembangunan gedung parkir spiral UNJ, kini para mahasiswa dan masyarakat kampus dapat menggunakan fasilitas parkir tersebut. Lah, ini kok nggak serem? Kirimannya di mana? Kirimannya nggak serem. Oke, kita lanjutin lagi. Oke. Namun ternyata di balik luasnya gedung parkir itu, nah ini baru masuk. Nah, nih. ya. Terdapat cerita mistis yang sempat dialami oleh katakanlah R, Oke. alumni UNJ. Gua dong R. Ricardo. Gitu kan. Nah, dia cerita nih. Katanya temennya tuh pernah parkir motor di lantai 5. Oh, jadi dia kayak spiral gitu tuh. Di Parkiran lantai bayangin 5. ya. Bayangin spiral Lantai terus di lantai 5. 5. Itu paling tinggi tuh. Oke. Nah, terus Gojek enggak dong, kan spiral. Nah, habis itu dia parkir motor di lantai 5 saat masih pagi buta. Di perkiraan jam Pagi berapa buta. nih? Jam 3, jam 4 ya. Pagi buta ya jam 4 jam 5 lah pagi buta. Jam Uset 5. ngapain Jam dia? 6 udah melek kan? Iya. Ngapain pagi buta di sana? Kalau zaman kampus sih gue dulu jam-jam segitu tuh pulang mabok, ya kan, terus mau abis dari tempat cewek gitu kan. Mampir ya sana ya. Mampir gitu kan, terus yang ngerjain tugas dikit. Yo, ngerjain tugas ya. Dulu, Nah. tahu sekarang gitu kan. Nah, dia parkir tuh di lantai 5 tuh, Oke. di parkiran spiral tadi tuh. Heeh. Nah, saat temannya tersebut ingin turun ke lantai 1, oh ada liftnya. Oke. Turun ke lantai 1 menggunakan lift, pintu lift tak kunjung kebuka. Padahal ia udah mencet berkali-kali. Nah, Rusak kali itu fix. kayaknya sih rusak ya. Heeh. Coba kita baca lagi Coba, ya. coba. Sempat berhasil kebuka tapi langsung ketutup. Kemudian pintu lift tersebut kembali terbuka. Oh, jadi kayak buka tutup gitu loh. Oke. Di lantai 5 tuh parkiran motor mau turun ke bawah pencet lift tapi Buka tutup. buka tutup gitu. Padahal itu men. gedung baru kan? Ini katanya sih gedung baru. Heeh. Katanya ya. Ini gedung baru. Hah? Lagi maintenance. Jam- Kayaknya sih Jam 5 mana ada tukang maintenance itu jam 5 aku juga nggak tahu. kerajinan. Kok nyalain gua sih? Tampuk loh. Nah, ini kita lanjut baca nih. Ya, terus. Nah, gue kalau di posisi dia sih nih, gue ngapain ya? Jadi kalau kita parkir nih, bayangan gue nih, itu turunnya cuma pakai lift, men. Nah, lo udah di atas nih, terus mau turun mencet lift nggak bisa gitu. Terus gimana turun? Ya mau nggak mau ya, gue turun di yang di spiral itu mau nggak mau muter sih pasti. Oh, muter lagi Iya. ke bawah kan? Iya sih. Terus dia ngapain jam 5 ya? Iya tuh dia ngapain jam 5 gitu. Nah, pokoknya nih kita lanjut nih. Terus pada saat kejadian tersebut tak ada seorang pun kecuali dirinya. Oh, sendiri, men. Akhirnya lift itu berhasil turun. Oh, dia masuk tuh. Lift turun. Kemudian lift tersebut terhenti di lantai 3. Oh, Damn. oke. Wah tuh ngerasain sih gimana ngerinya sih. Sendirian lagi. Betul. Pas pintu lift kebuka, dia ngelihat ada bayangan hitam gitu masuk ke lift. Terus dia dengar suara. Oh, jadi pas udah sampai lantai 3, ting kebuka kan ada bayangan hitam gitu. Cepet gitu, gitu. Terus dia ngelihat kan. Beneran. Gue udah hitam. Oke, terus dia panik tuh, panik dan buru-buru menutup lift. Ternyata dia kembali lagi ke lantai 5. Anjing. Wah tuh dikerjain sih. Ibarat kata tuh kalau ada hantu keder, nah ini hantu lift keder. Ini serius, men. Dia tuh dari atas turun kan, ting, Di lantai 3, harus 3. Kenapa pas kebuka lantai 5 lagi. 5 lagi? Gimana tuh? Itu mabuk kali dia. Ngablu Mungkin. kali itu. Apa ada pernya ya? Ya. Gini. Cuman ini serem sih. Ya mungkin yang anak UNJ nih pernah ngalamin, coba Iya. komen dah. Tapi gue sih dulu emang pernah sih ke UNJ ya. Ngapain? Ya adalah sana. UNJ Gebetan. tuh. Jadi gue nganterin Oke. teman cewek gue itu ke sana. Jadi abis ngadain kegiatan ini malam-malam tuh ngadain kegiatan antar UKM kampus lah. Terus pulang malam, terus motornya masih di sana. Oke. Gitu. Nah, Terus? ketika gue nganterin emang hawanya emang kayak apa namanya? Gak enak gitu loh. Nah, terus Itu hawa nggak enak gimana sih? hawanya tuh kayak merinding, terus kayak
kayak kita tuh kayak pengen buru-buru keluar dari situ kayak gitu. Merinding gitu-gitu. Iya, pokoknya itu emang kayak mungkin itu yang dimaksud pikiran spiral itu mau kencing itu. Itu emang ngeselin sih, UNJ sih. Apalagi emang suasana emang agak ini kan, rimbun gitu Belum kan. sambil makan. Jom. Oke, itu ya hantu UNJ ya, tapi gokil juga sih. Nah, Cerita selanjutnya. gue juga punya cerita nih. Sosok nenek di PSBJ Unpad. Oh, kampus Unpad kali ya. Nih gue emang belum pernah ke Unpad sih. Nih, PSBJ merupakan singkatan dari Pusat Studi Bahasa Jepang di kampus Unpad, Jatinangor. Oh, ini Bandung ya? Bandung. Juga terkenal dengan cerita mistisnya. Jatinangor bukan di Bandung, di mana? Oh, Sumedang. Sumedang tahu. Oh. Oke, berarti Unpad Sumedang. Nah, letaknya itu di Fakultas Ilmu Budaya FIB Unpad. Nah, seorang mahasiswa FIB Unpad, Muti namanya, bahkan pernah nggak sengaja mengalami kejadian tak enak saat dirinya menjadi panitia festival budaya di sekitaran kampus FIB UGM. Nah, apa tuh kejadiannya? Nah, katanya awalnya dia mendengar ada suara sayup-sayup seperti seorang perempuan nangis di pojok gedung PSBJ. Anjing tuh gue sebel banget tuh kalau ada suara-suara gitu. Ngeselin sih, suara nangis, suara ketawa. Apalagi suara itu sebelnya bikin naik darah ya. Lanjut men. Nah, dia dengar suara perempuan nangis di pojok gedung PSBJ dekat deretan toilet pagar kayu. Oke. Ngapain sih dia tuh? Nah, ternyata saat didekati, iseng banget ya. Kok udah dengar suara nangis, suasana gak enak, dideketin kayak gitu. Oh, penasaran. Penasaran, tapi keselin itu. Nah, pas didekatin, suara tersebut berasal dari temannya yang memang sedang punya masalah dengan sang pacar. Oke. Nah, saat Muti membujuk temannya agar berhenti menangis, salah satu teman panitia lain meneriaki Muti dan temannya yang menangis tersebut agar segera beranjak dan kembali melakukan tugas kepanitiaan. Oke, dan ternyata keesokan harinya Bang, teman yang meneriaki Muti itu melihat sesosok nenek yang sedang melototi Muti dan temannya yang nangis. Saat malam itu gak ada orang lain kecuali panitia festival budaya yang notabene adalah mahasiswa FIB. Semuanya masih muda dan tentu aja gak ada nenek-nenek atau orang yang berusia lebih tua di sana. Gue paling sebel tuh kalau diliatin nenek-nenek pakai kakek. Entah di jalan, entah di mana tuh. Kayaknya apalagi udah keriput gitu kan. Sudah tua gitu. Apa ya? Menurut gue tuh nggak tahu deh kalau kalian nih. Kalau gue tuh kayak spooky gitu kan. Nah, tapi kalau maghrib gitu kan, maghrib. Terus gue lagi nyetir kan, dia di kaca gitu. Pernah nggak sih lo sih? Oh iya tuh. Kayak jualan tisu gitu Bang. Tisu ya bener. Deh anjir, maksudnya gimana ya? Ya? Bukan ya kaget ya gitu. Pernah kan? Pernah. Itu gue sering tuh. Nah nih Bang, gue pernah kejadian aneh nih Bang. Ini tapi bukan hantu sih, tapi kayak kakek. Jadi pas gue saat itu 2010 kalau nggak salah. Jadi sebelum Merapi meletus. Gunung Merapi. Gunung Merapi meletus. 2010 gue ke Kaliangkrik. Kaliangkrik itu di daerah Gunung Merapi sana. Kaliurang ke atas lagi. Jadi gue mau outbound. Nah, survei buat outbound. Kan saat itu gue jadi panitia outbound kan. Nah, pas survei gue masuk ke dalam hutan. Itu tahu-tahu ada kakek-kakek muncul dari semak-semak kayak gitu. Ini serius nih. Yang lebih kesalinnya dia bawa celurit kayak gitu. Habis ini kali nebang-nebang kali. Iya, tapi dia maksudnya gimana ya? Ya bener kata lu, natapnya tuh kayak gini terus kayak gitu loh. Oh. Kayak mau kaget kayak gitu. Spooky-nya dapat udah gitu, sepi, udah mau maghrib, itu kakeknya muncul kayak gitu, ngeselin banget. Aduh, banyak cerita ya. Iya, itulah
udah 3 sosok hantu kampus kayak gitu. Mungkin di sini ada yang ngerasa juga punya cerita nih, boleh banget nih di komen atau mungkin DM juga boleh. Nanti bakal kita ceritain. Seserem apa sih pengalaman kalian nih tentang cerita hantu itu? Kayak kirim nanti kita bacain. Oke, bisa di komen juga boleh atau mungkin di DM juga boleh. Oke men. Buat kalian yang nggak punya rasa takut seperti kita yang penakut, kirim men. Kirim. Elah. Oke. Tadi capek bacain ini. Cerita-cerita mistis. Padahal baru 3 ya. Baru 3. Gimana bacain 30? Tenggorokan cepet. Nah makanya disegerain pakai ini nih. Apa tuh? Florida. Kok ada di tangan gua? Waduh. Sejak kapan? Jeng gitu kan. Minum dulu. Ini kalau habis minum bisa teriak lagi. Kedengeran kan suaranya? Kita ngapain lagi nih? Gua punya cerita lagi nih bang. Cerita mulu. Ini cerita siapa lagi nih? Ini itu tentang teman lama nih. Jadi beberapa bulan lalu, gue tuh nginep di rumah teman lama. Ini tentang cerita orang ya. Ini cerita sebut saja si R ya. Ya. Ini si R ini sebut aja Raka lah biar enak, kalau R ribet banget. Saja Raka. Raka di sebuah kabupaten berinisial M. M Majalengka. M Majalengka. Asik. Nah, coba terus aku dan Raka sudah lama nggak bertemu sejak ia pindah ke sana bersama keluarganya. Rumah mereka besar, terbuat dari kayu jati dengan halaman luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon tua. Bayangin tuh. Ini si Raka pulang kampung ya? Udah kayu jati, ditumbuhi pohon-pohon tua, udah kerasakan sebagainya. Saat aku tiba, suasana terasa aneh. Gak ada suara TV, gak ada suara anggota keluarga lainnya, hanya ada Raka yang menyambutku dengan senyum yang canggung. Aneh banget ya. Kakakku dan ibu lagi keluar kota katanya. Ya aku gak banyak nanya. Malam itu kami menghabiskan waktu bermain game di kamarnya. Mungkin kedengarannya sepi pas dia awal datang. Akhirnya buat berkegiatan ya udah mereka main game bareng kayak gitu. Game apa ya? PS5 kali ya? Bisa jadi. Nah sama seperti mereka kecil dulu main game bareng. Waktu kecil main game bareng. Pas udah jam 11 Raka ngomong, aku ngantuk duluan. Kamarmu di sebelah ya. Jangan keluar kalau udah lewat tengah malam. Itu Raka ngomong ke siapa sih, cewek? Jadi Raka ngomong ke temennya kayak gitu yang datang itu. Iya, ini cewek cowok? Cowok kayaknya sini. Oh cowok. Tadi gue udah cewek aja bayangin. Anjay. Ya kalau malam-malam cewek cowok mah gak mungkin main game kali bang. Nah terus aku ketawa kecil. Kenapa kan emang rumah ini angker gitu. Terus dia gak jawab. Dia itu gak jawab. Hanya menatap sekilas sebelum masuk ke selimutnya. Ya udah dong. Terus aku masuk ke kamar yang disiapkan untukku. Lampunya redup dan jendelanya menghadap ke halaman belakang dengan gelap gulita. Aku coba tidur, tapi entah kenapa perasaan gelisah terus menggangguku. Oke. Nah, jam 2 aku kebangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Oke. Aku ngira itu suara Raka yang sedang ke kamar mandi. Tapi aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di celah bawah pintu, aku melihat bayangan kaki seseorang berdiri diam tepat di depan kamarku. Aku menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana selama beberapa menit. Kemudian perlahan terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Itu paling males tuh kalau ada suara langkah kaki terus ketok pintu gitu kan. Iya sering banget tuh. Terus suara di atap gitu. Duduk tuh. Pasti. Ya mungkin kucing ya, tapi kadang
Kita jadi parno kayak gitu kan. Nah pas Anjir. ngetok-ngetok tuh dia aku nggak menjawab. Ketukan itu berhenti lalu aku mendengar langkah kaki menjauh. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu Raka yang ingin memastikan aku baik-baik aja. Oke. Tapi saat aku hampir tidur lagi, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Oke. Saat suara notifikasi ponsel berbunyi, pesan dari Raka. Jangan keluar dari kamar. Siapapun yang ngetuk. Cir, merinding aja. Nah, si Rakanya tahu dong. Iya, kayaknya dia tahu kayak gitu. Mungkin dia emang udah terbiasa di rumah itu kan. Berarti ada orang lagi selain mereka, lagi selain mereka berdua ya. Bisa orang ya, bisa makhluk lain ya, gue nggak tahu. Wow. Darahku langsung membeku. Hmm. Jika Raka mengirim pesan ini, terus siapa yang tadi ngetuk pintu? Ya udah, aku nggak berani bergerak sampai pagi. Saat matahari mulai menyinari jendela, aku segera keluar dan menemukan Raka udah duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat. Oke. Terus, kenapa tuh kamu lihat sesuatu semalam nggak? Tanyanya pelan. Terus, ya aku ragu. Sebelum dia ragu, terus dia akhirnya narik napas. Dia bilang, aku nggak tahu ini gimana caranya ngejelasin ke kamu. Tapi aku sudah tinggal di sini sendirian sejak 2 bulan lalu. Ibu dan kakakku udah meninggal karena kecelakaan. Oke. Aku gak pernah cerita ke siapapun. Soalnya setiap malam mereka masih ada di sini. Dan mereka selalu ingin tahu kalau ada tamu yang menginap. Aku langsung meninggalkan rumah itu hari itu. Sejak saat itu aku gak pernah berani menghubungi Raka lagi. Dan sih, tapi aneh ya, kok sepupuan ibu sama orang tuanya meninggal tapi dia nggak tahu kayak gitu. Makanya itu sih ada apa ya? Ini kayak cerita di setting. Iya makanya. Tapi tadi pengalaman buruk tuh itu sangat buruk. Kayak tadi bunyi tok tok tok, bunyi ya, itu sering buat kejadian tuh. Bunyi enggak ya? Ya itulah ceritanya, mungkin kalian bisa komen. Nah ini gue mau ada sedikit review kali ya. Gue kemarin tuh nonton, tau nggak nonton apa? Apaan bang? Gue nonton film Pengantin Setan. Pengantin Setan guys. Nah gue pengen sedikit review nih. Pengantin Setan itu baru kan? Baru udah tayang ya betul ya? Baru, dan ngeliat dari sosial media sama lihat dari postingan orang-orang, itu dia udah lebih dari 1 juta nonton gitu kan. Terus gue sebel banget pas nonton gitu kan. Terus gue nonton sama ponakan yang kita sama-sama penakut gitu kan. Tapi ketika kita lihat posternya, nah tahu nggak di posternya ada apa? Di posternya ada tulisan diangkat dari lihat tuh, diangkat dari kisah nyata Echa yang ada di YouTube-nya RJL 5. Terus di bawahnya sudah dilakukan apa nih? Sudah lebih dari 11 juta kali tayang di TikTok gitu kan. Pengantin Setan, kok tayang dari itu? Oh mungkin ini teasernya kali ya. Tuh, ditayangkan lebih dari 11 juta kali di TikTok. Cerita behind berdasarkan iya, berarti nyatanya. dia tuh pernah 11 juta di TikTok, men. Nah, berarti emang menarik sih kalau gitu sih, gue perasaan. Enggak, sekarang tuh di TikTok udah lebih dari 11 juta. Iyalah. Orang-orang yang lain. Kenapa dia membuat itu gitu kan? Lebih dari 11 juta penonton di TikTok. Gue mikirnya emang ini salah satu trik marketing sih bang. That's right, trik marketing. Karena kan sekarang kan orang tuh medianya udah berubah ya, dari TV konvensional ya ke digital. Betul. Salah satunya yang lagi digandrungi banget sama orang Indonesia itu TikTok. Betul sekali. Makanya dia dengan PD-nya menampilkan dengan di poster tayang 11 juta kali di TikTok. Betul. Buat menarik para penonton dan berhasil.
Lihat tuh 1 juta penonton. Betul, secara strategi marketing mereka berhasil. Nah, kita masuk ke bedah film nih. Oke. Nah, yang gue tonton sih sebenarnya cerita ini tuh ada 3 babak ya. Pertama di openingnya itu langsung disuguhkan dengan adegan. Jadi cerita simpelnya ini suami istri, diangkat dari kisah nyata kan. Suami istri udah sekitar 3 bulan lah. Udah sekitar 3 bulan mereka itu belum melakukan hubungan badan gitu kan. 3 bulan. 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih. Pengantin baru. Nah, tapi menikahnya udah 3 tahun. Cuman 3 bulan, 3 bulan lebih apa 6 bulan gitu udah nggak ngelakuin hubungan badan. Nah, opening itu dibuka dengan gairah gitu kan. Nah, tapi sosok yang ditampilkan itu ada dia, terus suaminya, sama di belakangnya itu ada jinnya. Jin cowok. Jin Dasim sih kalau di film itu. Jin Dasim. Gue nggak tahu tuh Jin Dasim tuh secara filosofis dan secara historikal tuh jin terbuat dari apa, saya tidak tahu gitu kan. Tapi penampakan Jin Dasim tersebut ya kan itu kurang men. Kurangnya kenapa nih? Dari visualnya kah atau gimana kah? Indonesia kan secara kita kalau ngebandingin sama luar, kalau film-film luar tuh bikin visual effect gitu kan, atau di film-film contohnya nih Alien Apocalypse atau di film apa yang ada aliennya gitulah pokoknya kayak Apocalypse tuh itu kan figur aliennya tuh lu serem gitu, serem gitu kan. Terus kalau horor ya gitu ya, real gitu bentukannya kan. Indonesia belum segitu gitu kan. Nah ini terlalu dipaksakan buat bikin yang begitu kayak matanya merah terus ada giginya gitu kan. Itu buat apa? Sebenarnya setan itu kalau misalkan bibir mulut yang nggak ada juga serem. Iya. Kalau gue sih mikir ya kan gue dari juga penulis ya. Jadi kalau yang gue tangkap tuh kalau cerita horor itu akan terasa serem kalau dibangun isu dulu. Isu dibangun. Ya. Nah, ketika itu isu udah masuk ke pikiran, ketika realitanya itu bisa serem. Betul. Nah, sebenarnya penampakan hantu yang seperti apa itu nggak penting, yang penting dibangun dulu ceritanya. Nah ini dia ngebangunnya udah enak nih, ngebangun ceritanya udah enak kan, dari suami istri udah lama nggak berhubungan terus tiba-tiba hamil gitu kan. Ini anak siapa gitu kan. Nah terus pas ketika ada adegan berhubungan gitu ada si Jin Dasim tersebut gitu kan. Nah si Jin Dasim itu pas gue lihat wah anjing serem banget nih, bayangannya udah serem kan, tangannya dengan kuku-kuku yang panjang gitu kan, terus nge-grab si apa ceweknya. Namanya tokoh ceweknya di situ diperankan oleh Erika Carlina ya. Erika Carlina. Seksi kan? Nah, eksotis. Tangan-tangan yang panjang terus kuku-kuku yang gitu kan kayak iblis gitu. Itu serem sih kalau buat gue ya men ya. Tapi pas udah ngeliatin muka itu jinnya gitu kan. Gitu kan. Terus dia aduh gitu kan jadi turun gitu kan. Iya padahal cuman gue sih mikirnya cukup kelihatan matanya aja, mukanya itu enggak kelihatan juga masalah kan. Jadi terkesan misterius kayak gitu. Terus juga ada beberapa ada sih beberapa adegan bagus kayak dia ada di labirin gitu kan. Di suatu labirin di mana si suaminya ini mendengar istrinya diteriakin gitu kan. Oh, tolong. Labirin itu di rumah bukan, besar. Ruko. Oh, ruko. Oke. Kayak ke ruko handphone di Roxy apa di oke. Tapi keadaan udah malam tutup semua. Oke. Ini tuh di parkiran karena suaminya kerjaannya juru parkir. Juru parkir shift-shiftan kan? Iya. Ada pagi ada malam, dia juru parkir shift malam. Nah, di situ tuh kayak muter-muterin ruko. Terus begitu ngeliat di ujung ternyata ada sosok istrinya lagi ngeluarin bayi. Nah pas bayinya keluar itu visual efeknya nggak make sense sama sekali. Iya. Gitu kan. Padahal kalau misalnya emang belum pede dengan visual effect, kita main kartu aja gitu. Ya udah tahu udah kelihatan kuat aja gitu mikirnya itu udah cukup. Tapi gue mikirnya ya film-film horor yang khususnya di Indonesia itu kayak terkesan eksekusinya buru-buru kayak gitu. Eksekusinya karena gue pikir karena mungkin para kreator para sinias itu tahu kalau film horor tahun ini lagi akhirnya dia berusaha buat nggak kehilangan momen. Nah itu momen penting tuh. Tapi karena buat pengejar momen akhirnya eksekusinya jadi kurang diperhatikan, gue mikirnya gitu. Padahal kalau misalnya dia main cantik aja sabar dan coba perfect itu gue yakin kok walaupun nggak tahun ini tahun depan tuh masih oke kayak gitu. Iya.
apa ya namanya ya? Kalau misalkan secara sinematografi sih bagus, cuman itu tadi kan visual effect negara kita tuh belum masih oke, kurang. kecuali nanti ya ketika AI itu udah dipergunakan dengan baik gitu kan. Mungkin bisa banget kita bikin seperti itu bisa. Iya, soalnya bisa gabungan AI sama para animator kan. Soalnya AI emang mau ngomong ya kita gak usah mikirin, kita mungkin ke depan gak bakal berdampingan sama AI kayak gitu. Tinggal gimana sikap kita nih buat AI itu kayak gitu mikirnya. Nah terus lanjut lagi ke bedah filmnya, itu di tengah-tengah itu ada namanya fasenya tuh naik. Jadi ya seperti kita tahu suami istri ini berantem begitu kan. Iya. Berantem terus sampailah dibawa si istri ke dukun. Bukan dukun, sorry, dibawa ke ustadz gitu kan. Oke. Nah marahlah si istri ini karena ya secara psikologi dia nggak percaya. Semua orang nggak percaya gue hamil, dia hamil. Hamil. Ngerasa dia hamil. Tapi emang gede perutnya. Divisualkan perutnya emang besar gitu kan. Dan di situ juga ada adegan-adegan yang si setannya tuh nongol di perutnya gitu kan. Adegan visualnya berarti kayak visual. Kayak muka keluar dari kulit, dari kulit gitu kayak oke. Dari kulit kayak misalkan ini lagi hamil gitu kan, terus di sini ada kayak gini lah ya, gini ada gitu. kepala iya kayak gini-gitu tuh. Nah gini-gini nih. Tuh gitu-gitu kan. Nah itu sih serem sih. Tanpa menonjolkan fisik setannya kan. Itu serem kan? Nah itu serem. Apalagi ada juga dia si istri tersebut si Erika itu nusuk-nusuk itunya men. Pakai apa namanya kawat baju ya. Supaya dia mau setan. Nah itu sih apa namanya puncak ngilu cerita di tengahnya ya. Tapi kalau di endingnya balik lagi ada satu adegan keren tuh. Di mana si ya adegan inilah. Apa sih kalau ngusir setan di Muslim? Ruqyah. Nah adegan Ruqyah dia tuh di tempat tidur. Nah terus si jin dasimnya di atasnya kan. Plok kayak gitu. Dekap. Enggak, jadi pas di Ruqyah kan gini. Dia terbang ke atas gitu. Ke atas gitu kan. Nah terus si jinnya di atasnya si cewek. Itu keren sih adegannya, pakai sling gitu-gitu kan. Nah, soalnya gini Bang, gue mikirnya emang orang Indonesia kalau dari visual effect masih kurang. Tapi kalau dari real effect itu oke loh. Kenapa itu nggak dimaksimalin Bang, gue mikirnya? Itu sih, ya nggak sih? Mereka sih pakai adegan itu. Iya. Nah gitu sih. Pelapor kan gue. Gue jadi penasaran sih pengen nonton. Gue harus nonton. Karena gue penasaran karena yang nonton jutaan. Terus pas gue lihat juga datang ke bioskop, lihat posternya juga ya menarik sih. Jadi kalau gue lihat tuh ibu-ibu sama anak-anak tuh ngumpul di situ. Wih, udah 11 juta nih di TikTok tuh. Jadi bahan omongan tuh. Berarti yang itu yang jadi highlight ibu-ibu. 11 juta gitu yang betul menonton. Itu di highlight sama ibu-ibu sama anak-anak. Highlight posternya tuh. Lu pada ngumpul di pojokan. Setelah ditonton 11 juta penonton. Mungkin di sini yang udah pernah nonton. Kalau dari lu ratingnya dari 1 sampai 10. Kalau menurut gua sih ya cerita oke, simple. Terus secara editing juga ya so-so lah. Kemunculan setannya ada beberapa apa namanya? Kalau muncul tuh namanya kalau di film muncul setan tuh namanya penampakan. Iya namanya apa? Musuh setan. Penampakan. Jump scare. Jump scare-nya oke, lumayan. Cuman visual setannya aja. Jump scare. Kan biasanya kalau film hantu Indonesia kan sering banyak jump scare tuh. Nah itu jump scare proporsionalkah atau ini jump scare-nya proporsional. Kayak misalkan contoh lagi nih, si suami lagi di parkiran, ada bunyi bayi, oe gitu kan. Dicari dong. Dicari pasti ke kaca mobil. Habis kaca mobil ke belakang. Habis belakang pasti ke bawah kan. Ke kolong mobil. Di situ gue pikir jump scare di situ kan. Ternyata pas balik lagi kaca mobil itu keluar bayi. Cuman pas keluar bayinya itu tuh jadi kayak apa ya? Ya bayi-bayi yang sebenarnya dia kasih bayi aja dengan mata kayak pernah di film Omen ya, The Omen tuh. Bayi terus matanya hitam gitu udah serem kan. Ini tapi jadi kayak monster gitu, bayinya di kaca gitu kan.
Jadi aneh ya. Jadi aneh, gue nggak tahu deh kalau lo nonton serem, kalau gue nontonnya agak kurang Kocak ya, iya. Padahal tuh secara jumpscare udah shot-shotnya udah oke tuh, gitu kan. Itu sih. Berarti Jadi 1 sampai 10? 1 sampai 10 6,5. 6,5. Oke, berarti kurang Gitu lah. dari segi visual hantunya Visual hantunya kurang. sama itu ya yang lebih yang krusial ya kalau hantu. Efek-efeknya juga ya mungkin kedepannya akan lebih baik sih. Tapi Semoga dengan sih. jutaan penonton sih semua happy. Ya kan? Iya benar, semua happy kan terbukti dari marketingnya 11 juta penonton di TikTok, terus dia berhasil meraup 1 juta penonton di real bioskop itu oke sih. Kalau gue bedah produksiannya, budgetnya, ya nanti deh di next episode deh Iya. itu bisa gue bedah tuh. Tulis ayo bedah gitu ya. Ya mau film mana lagi yang mau kita bedah? Oke, request bisa di bawah. Oke, itu aja sekian. Oke guys, nggak kerasa udah sejam ya. Iya, Ini kita mau ngapain lagi nih? itu aja mungkin dari kita. Nextnya sampai jumpa di next episode. Ya, ini udah jam 12 nih, mau pulang serem. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, BAB. Bincang alam. BAB. Bincang Alam. berbeda. Ho 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 ho.